soal lain. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Ketawa Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, teman-temanku, dimanapun Anda berada saat ini ya. Di sini kita akan bahas tentang Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Sepertinya memberikan pesan dan juga pelajaran yang penting kepada Ibu Megawati ya, terkait dengan tersangkanya Bapak Hasto Kristianto ini. Selain itu ada juga video dari kader-kader PDIP yang mendesak Ibu Mega. Waduh, ini Ibu Mega didesak apa ini ya oleh kadernya ya? Pasti kalian penasaran ya. Seperti apa videonya nanti saya akan tayangkan teman-teman. Seperti sudah mulai jatuh ketimpa tangga. Aduh, enggak lah. Ini juga terkait dengan kasus Hasto teman-teman. Sepertinya harus bawaan PDIP ini semakin carut marut gitu ya. Setelah pemecatan Pak Jokowi sampai tersangkanya Hasto ini, ramai-ramai kader PDIP memberikan tekanan dan desakan kepada ketua umumnya. Oke lah, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Ketawa Pak Jokowi. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang tuh, gue kejar lo sampai di mana? Nah, di situ tadi Pak Jokowi mengatakan hormati proses hukum gitu, dan mereka banteng ini masih mengatakan bahwa ya ini kerjaannya Mulyono, ini gara-gara Mulyono, ini strateginya Mulyono. Emang susah sih teman-teman, partai yang satu ini selalu aja menyalahkan orang lain gitu ya. Dulunya Pak Jokowi, sosok Mulyono ini dipuja, dibanggakan, apapun yang dilakukan, ditindak oleh Pak Jokowi, didukung sampai habis-habisan. Tapi ya itulah, dunia berputar ya kan teman-teman, kadang di atas kadang di bawah gitu. Jadi jangan sombong, di atas langit ada langit kawan ya kan. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Salam Pancasila. Waduh. Kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terlihat serius membela sekjennya atau anak buahnya Hasto Kristianto?
Intinya sebetulnya karena ketua umum ini tidak tahu ya apa kesalahan dan apa pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh sekjennya. Wow. Begitu kira-kira menurut saya. Nggak ngerti ya. Saran saya kepada Bu Megawati sebagai Kader ketua PDI umum Perjuangan, PDIP ya kan? adalah pecat saja Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, jika memang terbukti bersalah. Ya, masa orang yang bersalah dilindungi, Bu? Ya, kan Ibu ini adalah simbol demokrasi. Demokrasi itu kebebasan berdasarkan hukum atau undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Kan masih banyak kader-kader yang lebih baik dan lebih hebat, lebih jujur, lebih amanah daripada Hasto Kristianto. Betul. Kenapa ini harus dilakukan? Ya, ini demi marwah partai peninggalan dari pendiri bangsa, Bapak Proklamator kita, Bung Besar Soekarno. Ya, karena partai ini terkenal dengan partai yang pro rakyat kecil dan partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, nah, semua ini kan bisa diikuti aturan hukum yang berlaku. Contohnya, ada tuduhan dari KPK terhadap Sekjen Hasto Kristianto. Tuduhan pertama adalah Hasto telah melakukan PAW atau mengotak-atik ya, pergantian antar waktu anggota DPR. Ya, anggota DPR RI sampai ke tingkat paling bawah saya rasa. Lalu tuduhan KPK yang kedua adalah Sekjen telah terbukti melindungi penjahat demokrasi. Waduh, penjahat demokrasi. Jadi, ya kan. Ya terkesan telah mengamankan diri dan orang-orangnya dalam melaksanakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, saat mau ditindak hukum. Ya. Jadi sedikit cerita ya, apa yang dituduhkan oleh KPK itu adalah pergantian antar waktu. Jadi Sekjen ini punya kewenangan memang. Ya, karena Sekjen ini adalah orang paling dekatnya ketua umum. Saya rasa tidak semua dijelaskan secara detail oleh Sekjen kepada ketua umum. Yang penting ada laporan baik, pasti ketua umum setuju. Jadi PAW yang diotak-atik itu adalah seperti ibaratnya begini. Seseorang ya telah dengan susah payah memenangkan kontes pemilihan legislatif di suatu daerah. Ya. Lalu dia menang. Ya. Tentunya orang itu sudah menghabiskan anggaran banyak, tenaga banyak, pikiran banyak, karena kan dia harus meraih suara sesuai dengan ketentuan supaya bisa duduk di kursi dewan. Nah, kemudian ada seseorang yang tidak lolos atau tidak menang. Berarti kan dia sebetulnya tidak disukai masyarakat. Nah, ini diperjuangkan oleh Sekjen Hasto Kristianto, sehingga Sekjen ini mengatur ya supaya orang yang terpilih tadi diganti oleh orang yang kalah tadi gitu. Ya. Nah, untuk itu tentunya kan pasti ada pergantian anggaran ya, karena yang menang tadi kan menghabiskan anggaran. Terus ya ibaratnya jual belilah gitu. Ya, ini melibatkan KPU. Ya, mungkin bisa sampai MK atau MA. Ya, ini kalau dibongkar rame nih gitu. Ya, semua hampir kena gitu. Nah, setelah itu ternyata ya yang menang ini nggak mau. Ya, maka dilakukan upaya-upaya terus sampai menekan, ya mengintervensi, menyuap. Ya, ini sebetulnya kejahatan serius di bidang politik, di bidang demokrasi. Ya. Nah, kemudian KPK ini menindaklanjuti ya, menyidik gitu. Ya, ternyata dalam proses penyidikannya dihalang-halangi oleh Sekjen. Ya, dihalang-halangi, itu tuduhan ya, tuduhan dari KPK. Jadi
ada cerita tentang sang pelaku ini disuruh menghilangkan jejak, disuruh melarikan diri. Wah, ini kejahatan keji, Bu, di alam demokrasi Indonesia, ya, demokrasi Pancasila. Ya. Nah, menurut saya sebaiknya Bu Mega ikuti aturan hukum yang berlaku. Ya. Jika memang Sekjen Hasto Kristianto terbukti bersalah, ya harus dihukum. Hukumannya kan dua, ada hukuman negara, ada juga hukuman partai, hukum etik. Hukum etik itu pemecatan. Kalau hukum negara itu ya sampai ke penjara, gitu ya. Jadi mungkin Bu Mega bisa mencontoh koleganya, yaitu Surya Paloh, yang mana memang Surya Paloh seorang negarawan, ya, dia mampu menerima ketika sekjennya juga di proses hukum. Joni Plate, ya kan, ingat kan, ya seperti itu. Jadi ya semua ini memang human error, ya, karena memang sekjen ini adalah orang yang memang sangat dipercaya oleh ketua umumnya, ya. Jadi biasanya sekjen ini gampangin gitu, ya. Pokoknya ketua umum nanti dibikinkan oret-oretan, ya, karena memang orang yang dipercaya selama ini, bikinkan oret-oretan, tinggal setuju aja, kan gitu, ya. Jadi saya yakin kalau memang KPK bisa membuktikan tuduhannya, berarti selama ini Bu Mega telah banyak dibohongi oleh sekjennya sendiri, yaitu Hasto. Ya. Apalagi kalau ya hanya soal kecil, ya, PAW pergantian antar waktu itu kan nggak mungkin menjelaskan secara detail kepada ketua umum. Ketua umum ini kan orang sibuk, ya, banyak yang dipikirin. Ya. Lalu masuk ke soal kriminalisasi hukum atau politisasi hukum. Menurut saya ya boleh-boleh saja, ya, selama memang terbukti bersalah. Ya. Kalau merasa dipolitisasi hukum atau dikriminalisasi, ya dibalas saja. Ya, dibalas, boleh dibalas gitu. Ini negara demokrasi, negara bebas gitu, ya. Ya, dibalas siapa pelakunya, dicari tahu. Ya, dibalas secara setimpal. Misalnya, ya, tuduhannya atau terbukti bahwa Jokowi yang melakukan ini dengan dasar kekuasaannya. Ya, gunakan juga kekuasaan. Ya, selidiki anak-anaknya Jokowi. Ya, pasti nanti akan terbukti itu. Jika memang terbukti ada buktinya terlibat dalam masalah pelanggaran-pelanggaran hukum, ya anaknya Jokowi juga bisa diproses, Bu. Gitu. Ya. Atau partai lain. Ya, kalau pelakunya partai lain, ya selidiki juga, ya, partai itu, sehingga ya akan terbongkar semuanya, gitu ya. Jadi menurut saya peristiwa Hasto Kristianto, sekjen PDIP ini jadi tersangka KPK ini, menurut saya harapan bagus, ya, buat seluruh rakyat Indonesia, ya. Karena saya yakin demokrasi Indonesia akan semakin sehat. Politisi, politikus akan mikir 2000 kali saat mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, pelanggaran-pelanggaran politik, pelanggaran hukum dan lain-lain, ya, atau ngotak-ngatik, suap menyuap dan lain-lain. Ya, makanya ini pasti nanti akan berefek baik menurut saya. Jadi bersih. Memang politik harus disertai dengan mentaati hukum yang berlaku. Merdeka. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa video yang bisa kita simak, ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik, ya, bagaimana respon dari Pak Jokowi terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP. Dan juga sepertinya senyumnya Pak Jokowi ini punya makna yang dalam, teman-teman. Karena bisa kita lihat, ya, selama ini yang selalu memfitnah Pak Jokowi itu, ya, Hasto. Yang selalu menyerang Pak Jokowi itu, ya, Hasto, teman-teman, ya.
Dan tadi ada perbandingan sikap antara Ketua Umum Gerindra yaitu Pak Prabowo dan juga Presiden Republik Indonesia dengan Ketua Umum PDIP Megawati ya. Ini gimana ya? Katanya sosok negarawan tapi anggotanya tersangkut kasus gitu ya, malah dibela-bela, bukannya dipecat gitu, malah didatangi nanti ya kan. Padahal Pak Prabowo sangat tegas mengatakan bahwa kalau ada kader Gerindra yang tersangkut korupsi langsung dipecat, langsung eksekusi, ya kan? Kan kita udah dengar itu, jelas gitu teman-temannya. Oke, menurut saya cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Yuk kita bertukar pikiran di kolom komentar. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar sepanjang-panjangnya. Nanti coba saya akan bacakan gitu ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah ya, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.